Oke anak-anak, Ibu akan berikan beberapa contoh soal terkait latihan dari mikroskop. Nah, di materi mikroskop ini yang akan Ibu keluarkan di dalam ujian semester adalah tentang perbesaran mikroskop. Nah, di dalam materi perbesaran mikroskop itu dibagi menjadi dua. Ada perbesaran di masing-masing lensa, tetapi ada juga yang dinamakan perbesaran total, artinya dari kedua lensa. Mikroskop ini terdiri atas dua lensa, ada lensa objektif, ada lensa okuler. Kemudian besaran-besaran fisikanya sama seperti lensa yang sudah kita pelajari, hanya saja di sini dibatasi oleh dua lensa objektif dan lensa okuler. Sehingga penyebutannya di sini, maka ketika ada benda diletakkan di sini, maka kita bisa tulis di sini adalah jarak benda yaitu S, kita tambahkan OB. Artinya jarak benda terhadap lensa objektif atau SOB. Karena pada lensa objektif tentu dia punya fokus. Jadi selain ada S, ada F, yaitu fokus objektif. Pasti ada juga bayangan yang kita sebut sebagai S aksen OB. Nah, jadi ditambahin S aksen, lalu ditambahin OB. Nah, jadi sama seperti pembentukan bayangan, ini benda, ini hasil bayangannya. Nah, jadi jarak benda SOB, ini jarak fokus 1 cm, kemudian S aksen OB. Kemudian setelah dari lensa objektif, tentu sinar itu nanti akan berjalan ke lensa okuler. Nah, di lensa okuler juga sama besarannya, ada fokus okuler, nanti juga ada S aksen OK dan SOK. Nah, jadi S aksen OK itu adalah bayangan yang dibentuk, yaitu bayangan ini, sedangkan SOK itu adalah jarak benda. Jadi bayangan yang dihasilkan objektif tadi ini, dia menjadi benda bagi lensa okuler. Maka ini jaraknya kita sebut sebagai SOK, dan hasil pembentukan akhir adalah S aksen OK atau hasil bayangan yang akan dilihat oleh mata kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan rumus besaran total untuk mikroskop yang perlu kalian ingat adalah M total itu gabungan dari kedua lensa. Ada lensa objektif dikali perbesaran okuler. Nah, untuk perbesaran objektif cukup S aksen OB per SOB. Sedangkan okuler kita lihat lagi apakah mikroskopnya akomodasi maksimum atau minimum. Kalau akomodasi maksimum dia akan terbentuk perpotongan dan dia bisa ditampak oleh mata. Tetapi kalau yang tanpa akomodasi bentuknya nanti kira-kira akan seperti ini. Jadi dia tidak akan membentuk perpotongan. Nah, jadi yang membedakan di rumusnya adalah di perbesaran, yaitu untuk di bagian okulernya. Di sini SN per FOK ditambah 1. Nah, kalau yang tanpa akomodasi nanti tidak ditambahin 1. Nah, untuk mencari masing-masing besaran, nah di sini kita tulis dulu yang diketahui. SOB ada 1,2 cm. Tapi untuk di perbesaran kita butuh S aksen OB juga. S aksen OB-nya kita belum tahu. Nah, sedangkan FOB kita sudah dapat 1 cm. Ini kita pakai cara sama seperti lensa atau cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Hanya saja ini adalah objektif. Nah, maka 1/fokusnya itu 1, 1/SOB 1,2 ditambah 1/S aksen objektif. Sehingga pindah ruas kita kurangkan 1/1 dikurang 1/1,2. Samain penyebutnya dikali 1,2. Berarti hasilnya 1,2 dikurang 1/1,2 sama dengan 1/S aksen OB. Sehingga 1,2 dikurang 1 adalah 0,2 per 1,2 1/S aksen OB. Kita kalikan silang, maka jarak bayangan benda terhadap lensa objektif adalah 1,2 dibagi 0,2 atau 6 cm. Nah, tinggal kita masukkan ke hitungan perbesaran. Maka M total adalah 6 dibagi SOB-nya tadi adalah 1,2. Jarak pandang normalnya di sini diketahui di soal adalah 25. Maka 25 per fokus okuler dari gambar sudah diketahui nilainya 5 cm, lalu ditambah 1. Maka perbesaran total 6 kita bagikan dengan 1,2 itu hasilnya 5 dikali 25 bagi 5 itu adalah
5, tapi ini ditambah 1 dulu. Maka perbesaran totalnya adalah 5 dikali 6. Jawabannya 30 kali. Oke, jadi kalian menghitungnya sama seperti mencari salah satu besaran dari 1/f, 1/s, dan 1/s aksen. Oke, lanjut. Nomor berikutnya untuk mikroskop yang tanpa akomodasi. Nah, di sini kita lihat dari gambar. Benda A diletakkan 3 cm. Itu artinya adalah SOB. Dari lensa objektif 3 cm. Jika jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 2 cm dan 6 cm, ini FOB dulu. 2 cm, FOK 6 cm, dan pandang normalnya SN 30 cm. Kemudian perbesaran bayangannya menjadi berapa? Yang ditanyakan M total. Ini kan dia tidak terbentuk bayangan. Nah, ini tidak terbentuk perpotongan. Maka ini tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Dan persamaan M totalnya adalah S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Nah, sekarang kita cek apakah S aksen OB-nya ada. Ternyata tidak ada. Kita cari tahu dulu, sama seperti tadi caranya. SOB-nya ada, SN ada, FOK ada. Berarti kita cari 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Ini objektif, objektif, objektif. Berarti 1/2 sama dengan 1/3 ditambah 1/s aksen. Sehingga 1/s aksen adalah 1/2 dikurang 1/3. Kita samain penyebutnya ya. Jadi 3 dikurang 2/6. 1/s aksen. 1/6 adalah 1/s aksen, sehingga S aksen adalah 6 cm. Ini adalah S aksen OB. Oke, berarti kita sudah dapatkan nilainya. Maka 6 per SOB-nya tadi adalah 3 dikali 20. Jarak pandang normalnya 30 per fokus okulernya adalah 6. Tinggal coret. Ini 10. Jadi jawabannya adalah 10 kali. Kalau yang ditanyakan perbesaran lensa objektif, maka yang kalian hitung hanya S aksen OB per SOB. Kalau yang ditanyakan perbesaran okuler, berarti cukup SN per FOK. Tapi kalau perbesaran total, S aksen OB dibagi SOB dikali SN per FOK. Karena ini masing-masing ini adalah perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Oke, yang ketiga adalah sama mikroskop tanpa akomodasi. Kita tulis dulu yang diketahui adalah benda diletakkan 6 cm, berarti SOB dari lensa objektif 6 cm, jarak fokus objektifnya 5, fokus okulernya 10, pandangan normal SN 30, maka perbesaran totalnya berapa? Berarti M total adalah S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Tidak ditambah 1 ya. Nah, kita cari S aksen OB-nya dulu karena S aksen OB tidak kita ketahui. Yang diketahui hanya SOB dan FOB. Berarti 1/f, 1/s ditambah 1/s aksen. Ini OB, ini OB, ini OB. 1/fokusnya 1/5, 1/SOB-nya 6, 1/s aksen OB. Pindah ruas, maka 1/s aksen OB adalah 1/5 min 1/6. Kita samain penyebutnya, ini berarti 6 kurang 5 per 30 1/s aksen OB. Maka hasil akhirnya adalah S aksen OB yaitu 30 cm. Nah, maka di sini kita tinggal masukkan ke perbesaran, yaitu M adalah S aksen OB-nya 30, SOB-nya tadi 6 dikali pandangan normalnya tadi 30, fokus okulernya 10. Maka 30 kita bagi 6, 5. Ini coret, berarti jawabannya 15 kali. Jadi perbesarannya adalah 15 kali. Oke, jadi sekian penjelasannya Ibu. Untuk mencari perbesaran total, silakan kalian coba 2 nomor sisa untuk sebagai latihan. Kalian boleh konsultasi secara pribadi
untuk mencari jawaban benarnya. Terima kasih.